Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Yohana Francisca Berusemiring dari kelas AKP 6B Politeknik Negeri Medan. Kali ini, saya akan mempresentasikan tentang bagian audit persediaan dan pergudangan. Adapun kita akan membahas tujuan dari audit siklus persediaan dan pergudangan. Tujuan audit siklus persediaan dan pergudangan adalah untuk menyediakan assurance bahwa laporan keuangan memperhitungkan secara wajar bahan baku, barang dalam proses, barang jadi, dan harga pokok penjualan. Audit siklus persediaan dan pergudangan dapat dibagi menjadi 5 aktivitas yang berbeda, yaitu yang pertama, mengakuisisi dan mencatat bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Bagian audit ini meliputi 3 fungsi pertama dalam audit siklus persediaan dan pergudangan, yaitu mencakup pemrosesan proses pembelian, penerimaan bahan baku, dan penyimpanan bahan baku. Auditor akan memahami pengendalian internal terhadap ketiga fungsi tersebut, dan kemudian melaksanakan pengujian pengendalian serta pengujian substantif atas transaksi, baik dalam siklus akuisisi dan pembayaran maupun siklus penggajian dan personalia. Pengujian tersebut harus memenuhi tujuan auditor bahwa pengendalian yang mempengaruhi akuisisi bahan baku dan biaya manufaktur telah beroperasi secara efektif, serta transaksi akuisisi telah dinyatakan secara benar. Jika tenaga kerja langsung merupakan bagian yang signifikan dari persediaan yang dibuat, auditor harus memverifikasi akuntansi yang layak untuk biaya-biaya tersebut dalam siklus penggajian dan personalia. Bagian aktivitas audit persediaan dan pergudangan yang kedua, yaitu mentransfer aset dan biaya. Transfer internal persediaan meliputi fungsi dari audit siklus persediaan dan pergudangan, yaitu fungsi dalam memproses barang dan menyimpan barang jadi. Klien memperhitungkan aktivitas tersebut dalam catatan akuntansi biaya yang independen dengan siklus lainnya dan diuji sebagai bagian audit siklus persediaan dan pergudangan. Dalam pemrosesan barang, akuntansi biaya yang memadai merupakan bagian yang penting dalam pemrosesan fungsi barang bagi semua perusahaan manufaktur. Sistem tersebut menunjukkan profitabilitas relatif produk bagi perencanaan dan pengendalian manajemen, serta menilai persediaan untuk menyusun laporan keuangan. Dan ketika barang jadi telah selesai diproses, barang itu akan ditempatkan di ruang penyimpanan menunggu untuk barang itu dikirim. Dalam perusahaan yang memiliki pengendalian internal yang baik, barang jadi disimpan dengan pengendalian fisik yang terpisah di suatu area dengan akses yang terbatas. Bagian aktivitas audit persediaan dan pergudangan yang selanjutnya yaitu mengirimkan barang dan mencatat pendapatan serta biaya. Pencatatan pengiriman dan biaya terkait merupakan fungsi dari audit siklus persediaan dan pergudangan. Fungsi tersebut merupakan bagian dari siklus penjualan dan penagihan. Auditor harus memahami dan menguji pengendalian internal terhadap pencatatan pengiriman sebagai bagian dari audit siklus tersebut, termasuk prosedur untuk memverifikasi keakuratan pengkreditan kepersediaan yang dicatat dalam file induk perpetual.
Pengiriman barang jadi merupakan bagian dari siklus penjualan dan penagihan. Pengiriman aktual kepada pelanggan dalam pertukaran dengan kas atau aset lainnya seperti piutang usaha menciptakan aset yang diperlukan untuk memenuhi kriteria pengakuan pendapatan. Aktivitas audit persediaan dan pergudangan yang berikutnya yaitu mengamati persediaan. Auditor harus mengamati klien yang melakukan perhitungan fisik persediaan untuk menentukan apakah persediaan yang tercatat benar-benar ada pada tanggal neraca dan dihitung secara benar oleh klien. Pemeriksaan fisik merupakan jenis bukti yang penting yang digunakan untuk memverifikasi keberadaan dan perhitungan persediaan. Nah, aktivitas audit dan persediaan pergudangan yang terakhir yaitu menetapkan harga dan mengkompilasi persediaan. Biaya yang digunakan untuk menilai persediaan harus diuji guna menentukan apakah klien telah mengikuti secara benar metode persediaan yang sesuai baik dengan standar akuntansi maupun konsistensi dengan tahun sebelumnya. Prosedur audit yang digunakan untuk memverifikasi biaya-biaya tersebut disebut sebagai pengujian harga atau juga disebut dengan pengujian kompilasi persediaan, yang merupakan pengujian untuk memverifikasi apakah perhitungan fisik telah diikhtisarkan secara benar, kuantitas dan harga yang telah dikalikan dengan benar, dan persediaan dikalikan di voting secara benar pada saldo persediaan buku besar yang umum yang sama. Karena keterkaitan siklus persediaan dan pergudangan dengan siklus lainnya, beberapa bagian audit persediaan akan lebih efisien jika diuji dengan pengujian audit antar siklus lainnya. Auditor menguji akuisisi dan pencatatan bahan baku, tenaga kerja, serta overhead sebagai bagian dari audit atas siklus akuisisi dan pembayaran, serta siklus penggajian dan personalia. Selain itu, auditor juga menguji pengiriman barang dan pencatatan pendapatan, serta biaya terkait dalam siklus penjualan dan penagihan. Karena itu, kita akan membahas tentang pemahaman pengendalian internal dan pengujian pengendalian serta pengujian substantif atas transaksi untuk siklus lainnya. Pengamatan fisik persediaan serta penetapan harga dan kompilasi persediaan diaudit menggunakan prosedur analitis dan menggunakan pengujian atas rincian saldo. Untuk pengujian atas rincian saldo, auditor harus mempertimbangkan resiko bisnis dan inherent, menetapkan materialitas kinerja persediaan, serta mengevaluasi hasil pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi yang dibagi atas transaksi dan aktivitas di 3 bagian. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Dan jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Semoga yang saya sampaikan dapat berguna bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.